Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Alhamdulillah kita berjumpa kembali anak-anakku dalam pelajaran kimia pada hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran meskipun secara online dengan berbagai macam cara, berupaya untuk terus menyampaikan beberapa materi untuk pembekalan kalian. Dan insya Allah anak-anakku bulan Maret nanti kalian sudah banyak sekali kegiatan, mulai ujian akhir semester, ujian sekolah, bulan April kalian yang UTBK, segera UTBK, maka perlu persiapan-persiapan yang lebih baik. Saya berharap dengan kondisi yang ada ini, anak-anakku tetap semangat untuk belajar mandiri demi kesuksesan kalian. Nah, pada hari ini, anak-anakku, saya sampaikan materi terkait dengan aldehid dan ketol. Baik, kita akan menyampaikan adalah aldehid dan ketol. Baik, anakku yang sayangi, kita akan bahas aldehid dan keton. Ini adalah turunan alkana yang berikutnya, yang merupakan dua gugus fungsi yang berbeda, tetapi memiliki rumus molekul yang sama, CnH2NO. Jadi CnH2NO bisa menjadi aldehid atau lebih dikenal dengan alkanal, bisa juga menjadi keton yang lebih dikenal sebagai alkanal. Aldehid memiliki struktur umum formaldehid. Artinya hanya jumlah C-nya hanya satu, CH2O. Yang kedua, struktur umumnya adalah aldehid alifatik, artinya rantainya lurus. Yang ketiga adalah aldehid aromatik, yang memiliki ikatan benzena. Tata nama aldehid atau yang lebih dikenal dengan alkanal, menurut Iwan, tata nama aldehid atau alkanal akan mengikuti alkana induk, di mana pada tata nama alkana induk dengan huruf akhiran A dirubah menjadi al. Contoh, perhatikan. Contoh anak-anakku. Nah, H2CO atau CH2O. Karena atom C-nya hanya satu, kalau pada alkana itu namanya metana, karena mengandung gugus karbonil CO, maka namanya metanal. Contoh yang kedua, jumlah atomnya C-nya 2, berarti etanal. C-nya 3, propanal, begitu seterusnya. Jadi intinya adalah alkana yang A-nya diganti dengan al. Nah, aldehid tanpa rantai samping, tanpa substituen, berarti hanya satu, sehingga tidak perlu diberi nomor. Tidak perlu dikasih nomor, seperti CH2O. Tadi tidak ada nomornya. Tetapi aldehid dengan rantai samping substituen, penomoran dimulai dari karbon aldehid, namanya karbonil. Karbonilnya itu yang mana? Nah, karbonilnya ini, ini karbonil. Ini karbonil. Ini karbonil. Nah, penomoran diusahakan karbonil atau harus karbonil itu selalu di nomor 1. Maka kalau kita perhatikan contohnya, berarti di gugus karbonil ini adalah atom C nomor 1, selanjutnya nomor 2, yang ini nomor 3, yang ini nomor 4. Artinya aldehid ini atau alkanal ini memiliki jumlah atom C4.
Karena jumlah atomnya C-nya 4 itu berarti butanol. Nah, kalau kita perhatikan di atom C nomor 3 ada cabang CH3. Ingat, CH3 namanya metil. Maka pada senyawa ini namanya 3 metil butanol. 3 metil butanol. Nah, perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, diperhatikan ada ikatan rangkap 2. Ingat, ikatan rangkap 2 pada atom C dengan C yang lain itu masuk pada alkena. Masih ingat ya? Ada alkana, ada alkena, ada alkuna. Alkuna tunggal, alkena rangkap 2, dan alkuna rangkap 3. Kalau seperti ini berarti masuk di golongan alkena. Nah, gugus karbonilnya mana? Nah, ternyata ini gugus karbonilnya. Maka gugus karbonil ini merupakan atom C nomor 1. Sebelahnya berarti atom C nomor 2. Sebelahnya nomor 3, begitu. Yang ini nomor 4. Nah, maka nama senyawa ini adalah 3 butenol. Jumlah atom C ini ada 4, seharusnya butanol, tapi karena ada ikatan rangkap 2 di atom C nomor 3, maka namanya menjadi 3 butenol. Nah, ini. Kalau trivial itu mengikuti asam karboksilat sebetulnya anak-anakku. Nah, menurut nama asam karboksilat itu dengan mengubah asam OAT atau asam OAT menjadi aldehid. Contoh, CH2O ini kalau asam karboksilat, CH2O ini, kalau pada asam karboksilat itu namanya asam formnya. Karena ini pada golongan aldehid, maka namanya formaldehid. Nah, contoh yang kedua, kalau pada asam karboksilat namanya asam asetat, masih ingat ya, 3COOH. Nah, itu kalau karboksilat. Tapi karena O-nya hanya 1, ini berarti golongan aldehid. Nah, kan namanya asetaldehid. Begitu seterusnya. Ini trivial. Maka nama trivial itu lebih sulit daripada nama IUPAC. Nah, sehingga dunia menggunakan nama-nama IUPAC. Nah, untuk aldehid siklis itu berarti yang mengandung gugus benzena ataupun siklo atau tertutup, melingkar, digunakan awalan karbaldehid. Contoh, ini benzaldehida. Benzaldehida ini. Benzaldehida, ini bensilnya, bensinanya, ini aldehidnya. Namanya bisa benzaldehid, bisa juga benzana karbaldehid. Nah, contoh yang kedua, ini rumus siklonya. Siklo. C-nya berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti ini siklopentan. Ini gugus karbonilnya atau aldehid. Maka namanya siklopentana karbaldehid. Nah, sekarang yang ini, contoh yang ketiga diperhatikan. Ini benzena, maksudnya ya, ini benzenanya. Ini gugus karbonilnya. Ini gugus hidrokso. Nah, gugus karbonil selalu di nomor 1. Sementara gugus hidroksonya ada di nomor 2. Sehingga namanya, kalau nama secara umum adalah salisil aldehid. Nah, kalau nama IUPAC ya kita ikuti aja. Di nomor 2 ada hidroksi atau hidrokso boleh. Sehingga namanya 2 hidroksi benzena karbaldehid. Gampang ya? Oke. Nah, yuk. Oke, itu tata nama aldehid ke keton. Keton ini adalah merupakan isomer gugus fungsi daripada aldehid. Karena aldehid dan keton itu memiliki rumus umum yang sama. Rumus molekulnya sama, yaitu CnH2NO. Tetapi memiliki gugus fungsi yang berbeda. Perhatikan gugus fungsinya. Nah, secara umum struktur umum keton sama dengan struktur umum aldehid. Ada yang alifatik. Nah, ini alifatik, ini perhatikan gugus fungsinya. Nah,
Kalau pada keton ini R, ini COO, gandengannya RR. Ya. Kalau pada aldehid, CO gandengannya dengan H. Nah, itu bedakan. Nah, sehingga dikatakan bahwa aldehid dengan keton itu merupakan isomer gugus fungsi. Yang membedakan adalah gugus fungsinya. Nah, secara umumnya ada keton alifatik, rambut lurus, ada aril keton, seperti ini. Bisa aril keton atau keton aromatik, bisa juga keton siklis lihat seperti pada aldehid juga sama. Oke, tata nama keton lebih dikenal dengan alkanon. Jadi turunan alkana yang mengandung on, alkanon. Ya, seperti itu. Nah, sehingga namanya sama dengan alkana, hanya saja namanya diganti dengan on. Nah, kalau metana ya jadi metanon, kalau etana ya jadi etanon. Kemudian yang terpenting, penomoran dilakukan sehingga gugus karbonil mendapat nomor kecil seperti pada aldehid. Kalau aldehid jelas selalu nomor 1. Selalu nomor 1 itu aldehid. Tapi kalau keton tidak. Karena keton gugus fungsinya hanya CO, sementara aldehid itu gugus fungsinya adalah COH. CHO atau CO. Nah, perhatikan contoh ini. Ada 3 buah atom C. Kalau pada alkana 3 atom C namanya propana. Karena ada gugus karbonilnya namanya propanol. Nah, ini diberi nomor dari kiri, dari kanan sama kan ya, di nomor 2. Maka di propanol tidak perlu dikasih nomor, ya mesti propanol bentuknya seperti itu. Nah, propanol. Contoh yang kedua sekarang diperhatikan. Nah, di contoh yang kedua, karena gugus karbonilnya tidak pada posisi yang simetris, artinya jumlah C sebelah kiri dan kanan tidak sama, ya maka harus diberi nomor dengan aturan. Nah, ini penomoran dilakukan sehingga gugus karbonil mendapat nomor kecil, maka nomor saya dari kiri. Nah, berarti ini nomor 1. Gugus karbonilnya ada di nomor 2. Nomor 3, begitu seterusnya, nomor 4, dan nomor 5. Berarti ada 5 atom C. Kalau pada kenal namanya apa? Ya, pentana. Tapi pada gugus karbonil, ini jadinya pentanon. Nah, diperhatikan, on-nya, gugus karbonilnya ada di atom C nomor 2. Maka namanya bukan pentanon saja, tapi harus diberi 2 pentanon. Nah, nama trivial kita mengikuti alkil keton. Nah, artinya apa? Di sini ada alkil. Alkil ini namanya metil. Kemudian yang sebelah kanan, karena ada 3 namanya propil. Nah, secara alfabet, metil dan propil, dulu metil MNOP, maka namanya metil propil keton. Nah, banyak, sebetulnya contohnya alkanon banyak sekali, contohnya ya sikloheksanon, asetofenon atau metil fenil keton. Ini kan metil fenil keton ini. Mengapa tidak fenil metil keton ya? Karena fenilnya itu biasanya V bukan F, fenil. Oke. Lanjut. Nah, kita lanjut ke pembuatan aldehid dan keton. Nah, pembuatan aldehid dan keton itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah oksidasi alkohol. Kita tahu kemarin kita sudah mempelajari alkohol. Alkohol ada 3 macam. Ada alkohol primer, ada alkohol sekunder, alkohol tersier. Tapi yang bisa dioksidasi hanya alkohol primer dan alkohol sekunder. Nah, mengapa alkohol tersier tidak bisa dioksidasi? Ya,
coba kalian cari jawabannya sendiri ya. Oke. Nah, pada oksidasi alkohol itu dilihat dari alkohol yang dipakai. Kalau yang dioksidasi alkohol primer, maka hasilnya aldehid. Kalau yang dioksidasi ada alkohol sekunder, yang dihasilkan adalah keton. Ya, ini untuk membedakan aldehid dan keton ya caranya seperti ini. Nah, oh ternyata kalau dioksidasi alkohol itu menghasilkan atau dari alkohol primer ya berarti dia aldehid. Alkoholnya aldehid. Kemudian yang kedua adalah asilasi Friedel-Crafts. Ini pembuatan alkil aryl keton seperti ini. Ini vinyl, ini nanti ya terserah ini R-nya apa, metil apa, etil apa, nah, itu ya. Itu. Yang ketiga adalah reaksinya organ logam dengan suatu wahidah asam, RMGX, reaksi Grignard namanya. Ini tidak direkomendasikan karena memang reaksinya cukup berbahaya. Nah, contoh pembuatan dalam skala industri, formaldehid. Tahu formaldehid? Ya, bagus. Formaldehid itu dihasilkan dari oksidasi dari metanol. Metanol dioksidasi sehingga gas hidrogennya terbuang sehingga tinggal CH2O. Ini CH2O. Bentuk gasnya mudah berpolimerisasi. Nah, disimpan dalam larutan 37% yang disebut formalin. Kita tahu formalin banyak digunakan sebagai desinfektan dan pengawet serta industri plastik. Kait mayat biasanya. Nah, karena murah banyak disalahgunakan karena ya memang bisa menjadikan kenyal, formalin digunakan untuk ya yang macam-macam. Nah, makanya berhati-hati. Nah, maka pemakaian formalin harus berhati-hati karena bisa menyebabkan karsinogen, bisa menyebabkan kanker. Astaldehid atau etanol. Nah, dulu dari hidrasi astilin, sekarang pakai proses Wacker yang melibatkan oksidasi selektif pada etilena. Ini etilena. Dioksidasi tambah oksigen, ingat ya, peristiwa oksidasi. Jadi peristiwa pengikatan oksigen dengan suhu 100 sampai 130 derajat hasilnya adalah astaldehid atau etanol. Yang ketiga, aseton, pembuatan dengan proses Wacker pada propena, oksidasi sulfur alkohol, melalui peragian hati. Wah, banyak sekali. Itu pembuatan. Nah, untuk reaksi aldehid dan keton, ya bisa kalian pelajari sendiri. Insya Allah nanti di LKPD lembar kerja peserta didik bisa kalian download, bisa kalian pelajari, bisa kalian isi. Setelah diisi, LKPD itu disimpan baik-baik, digunakan untuk persiapan, ya, baik nanti ujian akhir semester, kemudian ujian sekolah maupun UTBK. Demikian yang bisa saya sampaikan anak-anakku. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekal.